Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, ketemu lagi dengan pembahasan Tensura di sini. Oke, Tensura ini kita udah pada tahu lah ya kalau anime ini punya konsep sebagai anime isekai. Dan jujur, kalau bicara soal isekai, apa yang pertama kali terlintas di pikiran kalian? Lahir menjadi pahlawan, punya kekuatan yang overpower secara tiba-tiba, dan punya banyak harem, atau lain-lain yang serupa lah. Tapi meski begitu, kenapa anime Tensura ini tetap memiliki penggemar setia? Bahkan disebut sebagai salah satu anime isekai yang terbaik, guys. Sebutan itu ya jelas bukan apa alasan loh, karena nyatanya 2 season serial Tensura ini berhasil meraih rating di kisaran angka 8 semua. Nah, buat nyari alasan itu, kali ini aku mau ngajak kalian semua buat nyari-nyari hal unik yang ada di cerita anime Tensura yang bisa dibilang ini rada susah, guys, kita dapetin di serial anime lainnya. So, hal unik apa aja sih yang aku maksud? Langsung aja kita menuju ke pembahasannya. Let's go! Nah, dari awal ataupun judulnya sekalipun udah rada nyeleneh nih. Reinkarnasinya itu loh guys, jadi slime. Di konsep game maupun anime dengan tema adventure, kebanyakan slime itu kan monster tingkat rendah yang mudah banget lah buat dikalahin. Jadi sekilas nggak ada hal yang istimewa dari yang namanya slime ini. Makanya di Walpurgis kemarin masih ada yang beranggapan kalau slime itu ya cuma makhluk rendahan. Sebenarnya nggak salah sih, tapi berbeda guys untuk kasus Rimuru Tempest. Yaitu dengan tubuh wujud yang seperti itu, dia jadi tahan dalam keadaan apapun, alias nggak bisa merasakan rasa sakit serta tahan dalam keadaan apapun lah. Yang mana ini sedikit mengabulkan kemauan Satoru sebelum dia bener-bener mati. Beda banget kan sama anime isekai yang biasanya ia terlahir kembali sebagai pahlawan lah, atau penyihir, atau ya lain sebagainya lah. Nah, Rimuru ini malah bereinkarnasi menjadi makhluk yang jauh dari kata gagah dan keren. Tapi, jadi di situ istimewanya guys, meski wujudnya slime, kalau bicara soal kekuatan ya jelas Rimuru ini patut buat diadu sih. Jadi semisal ada yang macem-macem sama wujud slime Rimuru, mereka bakalan langsung rata, bahkan cuma sama bawahannya aja. Intinya penampilan itu nggak menunjukkan kekuatan, dan Rimuru adalah kayak salah satu contoh yang sempurna lah untuk pepatah itu jangan menghina buku dari sampulnya. Oke. Next, keunikan kedua yang aku temukan adalah gimana anime ini mengubah pandangan kita soal goblin. Ya, pada umumnya goblin juga ada satu tingkat lah seenggaknya di atas slime di game atau serial anime lainnya. Mereka itu termasuk monster tingkat rendah yang hobinya suka ngerusak, mengacau, malah kayak membahayakan keselamatan para petualang gitu. Pokoknya keberadaan mereka ada ya cuma buat dibasmi aja. Tapi itu nggak ditemukan di serial Tensura ini guys. Goblin di sini awalnya ditunjukkan bukan sebagai monster yang ganas terus mengerikan, malahan mereka itu cuma digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan mencari perlindungan. Sampai akhirnya takdir mempertemukan mereka dengan Rimuru. Dan untungnya Rimuru nggak main sikat mereka semua ya kan. Rimuru dengan baik hati membantu mereka untuk bisa hidup dengan damai. Gak cuma sampai di situ aja guys, para goblin juga diberi nama sama Rimuru. Sampai mereka itu ya berevolusi menjadi lebih kuat maupun lebih baik secara fisik. Alhasil mereka adalah rakyat pertama Rimuru serta menjadi awal dari berdirinya negara Jura Tempest. Oke, kita menuju ke keunikan yang ketiga guys. Bicara soal power system, serial Tensura ini ya berfokus pada skill istimewa yang dimiliki dari setiap karakternya. Mulai dari skill dasar, terus unique skill, sampai yang terkuat yaitu ultimate skill. Tapi selain skill tadi, ada lagi nih power system yang punya pengaruh besar soal evolusi maupun peningkatan kekuatan, yaitu pemberian nama. Semisal di serial lain tuh perlu mendapatkan item sekian atau mengalahkan si ini dan si itu cuma demi naikin level dan mendapatkan buff, serial anime Tensura ini sedikit berbeda dengan konsep yang lebih sederhana guys. Pemberian nama seorang oleh mereka yang lebih kuat dapat memberi peningkatan kekuatan yang signifikan, bahkan sampai berevolusi segala. Nah, karena Rimuru ini masuknya sebagai karakter yang kuat pakai banget sih, itu bikin setiap bawahan yang dikasih nama itu ya mendapat suntikan kekuatannya luar biasa juga. Bisa kita lihat gimana evolusi mereka di animenya sendiri ya. Yang paling kelihatan adalah gerombolannya Benimaru lah tuh pokoknya. Benimaru Squad guys. Setelah kekalahan mereka dan memutuskan jadi bawahannya Rimuru, mereka kan mendapatkan nama dan bisa kita lihat kekuatan gila yang mereka berhasil dapatkan gitu. Bayangin seorang Sion sendiri aja cukup loh menghajar Clayman. Benimaru bisa solo lawan Charybdis. Sampai Suna bisa ngalahin Aldaman. Ini belum kita ngomongin bawahan Rimuru lainnya yang
kekuatannya itu udah di luar akal lah pokoknya. By the way, ini pengamatan aku aja sih, pemberian nama Rimuru oleh Veldora itu juga bisa jadi salah satu penyebab guys kenapa Rimuru tuh bisa sangat kuat di awal serial ini. Tapi, untuk kedepannya sih, revolusi dari Rimuru sendiri serta analisa cerdas dari Rapelsan yang berpengaruh besar pada peningkatan kekuatan Rimuru. Oh ya, satu tambahan fakta unik sebelum ke poin selanjutnya nih guys. Rimuru itu banyak banget ngambil nama dari referensi dunia nyata di kehidupan sebelumnya. Karena nama itu terdengar asing bagi mereka di Tensura Universe. Hal tersebut nih yang bikin Rimuru tuh terkenal pinter dalam memberi nama. Ya iyalah. Keunikan yang keempat nih di anime Tensura yaitu siapapun bisa menjadi Raja Iblis. Jadi pemberian gelar Raja Iblis ini gak diharuskan ke mereka yang berasal dari ras Demonoid aja ataupun keturunan dari Raja-Raja Iblis sebelumnya. Ya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi Raja Iblis sesuai keinginan mereka guys. Meskipun aku bilang siapapun dan sesuai keinginan, tentu ini harus dibuktikan dengan kekuatan juga loh ya. Di serial Tensura seenggaknya itu ada beberapa cara untuk menjadi Raja Iblis. Pertama, dengan mengumumkan dirinya itu sebagai Raja Iblis. Nah, tentu ini nggak langsung gitu aja sih. Perlu dilihat apakah kekuatan dia tuh sebanding dengan omongannya dan cakupan wilayah kekuasaannya juga. Semisal mereka nggak bisa membuktikan kapasitasnya sebagai Raja Iblis, ya semua pengakuan sebagai Raja Iblis bisa langsung hilang gitu aja gitu. Ditambah adanya Walpurgis juga bisa menentukan nih apakah mereka yang menyebut dirinya Raja Iblis bisa dipegang omongannya atau enggak. Kedua, nah ini nih cara yang cukup brutal, yaitu dengan mengorbankan sampai puluhan ribu jiwa sebagai syarat evolusinya menjadi sosok Raja Iblis yang sesungguhnya guys. Cara ini nih yang ditempuh sama tokoh utama kita. Nah, keunikan terakhir nih adalah fakta kalau keberadaan Raja Iblis bukanlah sosok yang selalu berbuat kejahatan. Ya emang bener sih ada yang berbuat ulah kayak Clement, tapi ada juga guys beberapa dari mereka itu malah memikirkan keselamatan warga yang ada di wilayah kekuasaannya. Kalian tahu Hinata Sakaguchi kan? Beserta pasukan gereja sucinya. Percaya gak percaya guys? Mereka itu ada di bawah naungan Demon Lord Ruminas Valentine guys. Dia juga pendiri kekaisaran Suci Roberios. Nah berkat itu dia malah jadi sosok yang seolah dipuja dengan sebutan God Luminous. Kebanyakan dari mereka itu sama sekali gak nyadar semisal sosok yang mereka puja dan melindungi mereka itu malahan seorang Raja Iblis. Tapi Hinata Sakaguchi ini tahu kok, dia juga salah satu bawahan kepercayaan dari Ruminas Valentine kan. Soalnya Ruminas itu juga bekerja di balik bayang-bayangnya yang membuat keberadaannya itu jarang diketahui. Itu jadi tanda bahwa nggak selamanya mereka yang disebut Raja Iblis main menguasai dan menyiksa orang lemah seenaknya. Hal itu juga dialami sama Rimuru yang mana alasan dia jadi Raja Iblis yaitu menciptakan kekuatan untuk bisa menyelamatkan warganya yang menjadi korban guys. Intinya gelar Raja Iblis tuh nggak menggambarkan sungguh-sungguh sifat mereka yang iblis juga sih. Mereka bahkan sampai memikirkan keselamatan wilayah kekuasaannya juga. Lain banget kan sama Raja Iblis di tempat lain yang biasanya itu kayak selalu jadi biang kerok dan membuat kekacauan di mana-mana, ya kan? Nah, keunikan yang bisa kita dapatkan di serial Tensura ini mana nih? Keunikan yang paling kamu suka atau ada hal unik lain yang bisa kamu temukan? Ya, langsung aja sampaikan di kolom komentar. Oke, mungkin itu dia kali ya yang bisa aku sampaikan di pembahasan Tensura hari ini, guys. So, nantikan terus pembahasan menarik kita selanjutnya. Oke, so see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam animania.